Selamat datang kembali di Cara Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan saham-saham sektor finance lagi, bank sekalenar dan bank-bank daerah ya. Kali ini saya langsung ke Stockbit karena Mirai itu sepertinya lagi offline. Jadi aplikasinya nggak bisa dibuka saat ini. Ya mungkin lagi mock trading ya. Nah, jadi saat ini untuk BJTM secara teknikal cukup bagus. Kenapa? Karena dia bisa berada di atas EMA 200-nya, di atas 550. Jadi menurut saya cukup aman. Ada berpotensi tetap sampai akhir bulan mengarah 580, 590 ya. Kita lihat time frame weekly-nya. Nah, weekly-nya bagus. Volume meningkat, MACD Golden Cross arah atas harusnya bagus karena juga dia membentuk higher low walaupun terlihat ada distribusi di hari Jumat. Kalau ditarik seminggu itu sama distribusi, nggak masalah mau distribusi, yang penting teknikalnya naik ya kita beli. Saham seperti itu kadang ada yang akumulasi tapi terus turun ya percuma juga kan, time frame mereka beda. Kita yang time frame trading jangka pendek nih ya nggak peduli ada distribusi atau seperti apa. Kalau teknikalnya bagus, bid offernya kalau yang scalping bagus ya entry. Itu yang nggak masalah. Jadi jangan terlalu berfokus juga ke akumulasi distribusi. Ini kadang juga nggak terlalu berpengaruh ya. Walaupun kalau di sektor finance itu ya 60-70% ya berpengaruh. Tapi ya lihat aja lah seperti BJTM nih. Kalau Bapak Ibu lihat, waduh distribusi saya nggak berani beli waktu di supportnya ini karena melihat ada distribusi, ternyata distribusinya nggak jebolin support. Itu berarti kan tandanya ya cukup bagus. Mungkin ada crossing barang aja walaupun terlihat distribusi, tapi bisa jadi kan terus dikerek naik seperti halnya BJTM ya. Itu aja dulu untuk BJTM saat ini. Gimana untuk minggu depan? Kalau melihat time frame weekly-nya nih harusnya sih naik. Harusnya loh ya naik 580 minimal. Mudah-mudahan minggu depan. Itu aja. Lanjut BJBR. BJBR small distribusi nggak masalah. Dan dia mantul dari 900, lumayan juga. Kalau Bapak Ibu ada yang beli di 900, 910, 2% lebih kan. Saat ini peluang besar ya. Peluang besar karena sudah turun cukup dalam. Bahkan semenjak dividen ini belum naik-naik ya. Dari 1250 ke 935. Saat ini peluang besar minggu depan 950 diuji. 960, 950 ke situ arah BJTM. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Bapak Ibu plannya seperti apa? Mau pakai stop loss? Kalau pakai stop loss kenapa nggak beli waktu di support ini? Kan risknya kecil daripada beli di atas. Mungkin ini ya kita harus ada alasannya juga. Mungkin saya maunya beli saat hijau. Nah saya nggak mau beli saat merah di support karena bisa jadi besoknya jebol support. Saya lebih mau mengkonfirmasi beli saat hijau. Kalau seperti itu analisanya, kenapa nggak beli saat di candle saat hijau ini? Sudah ada perlawanan, waktu tanggal 14 Januari turun, tanggal 15 dia naik. Kenapa pas itu nggak beli? Saya masih ragu, butuh satu candle lagi. Ya boleh, kalau seperti itu ya punya sistem trading, punya analisa, saya butuh 1-2 candle lagi. Kalau sudah di atas saya beli. Nah kalau seperti itu berarti Bapak Ibu mau beli harga sekarang. Bapak Ibu siap stop loss 4% nggak? Di bawah 900. Kalau siap ya silakan. Seperti itu ya. Memang nggak selalu beli di support nih bisa mantul. Kadang ada yang diiris pelan-pelan ya, seperti BBRI. Kalau BBRI beli dari 5.000 atau di atas 5.000 itu kan supportnya mantul dikit jebol, supportnya mantul dikit jebol ya. Jadi setiap strategi itu pasti ada plus minusnya. Bapak Ibu temukan yang sesuai dengan psikologis Bapak Ibu ya. Karena dalam trading ini teknikal itu ya sekitar 30-40% berpengaruh. Tapi yang sangat berpengaruh itu ya psikologis. Dalam trading ini psikologis. Kenapa? Ya saya juga alami dan masih bertarung atau melawan dengan psikologis. Ya kadang muncul harapan kalau kebesaran saldonya, dananya yang diinvestasikan atau ditradingkan atau pakai margin itu sangat berpengaruh tuh dengan psikologis. Yang harusnya kadang ada cut loss dikasih toleransi karena melihat nominalnya besar kan. Lossnya, cut lossnya tiba-tiba nggak mau cut loss. Makin dalam akhirnya baru cut loss. Nah itu yang harus Bapak Ibu juga kendalikan psikologis. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tahu teknik, bisa mengendalikan psikologis, otomatis Bapak Ibu akan bertahan, bahkan profit terus di market. Profit bukannya 100% selalu tepat ya, selalu entry profit. Pasti ada lossnya ya. Tidak bisa mengendalikan market karena market nih kita hanya bisa merespon. Nah itu ya.
Jadi seperti itu. Jadi untuk BJBR minggu depan 960, mudah-mudahan uji. Lanjut. Agro susah sekali mau nembus 220. Kita pakai 220 aja dah. Jangan pakai 224. Ya 224 boleh juga. 224 aja lah ya. 220 224. Tembus itu minggu depan menarik. MACD Golden Cross tapi tipis. Coba lihat time frame weekly-nya. Time frame weekly-nya doji. Nah, doji ini mudah-mudahan dikonfirmasi minggu depan kita lihat. Kalau dia tembus tutup di atas 220 aja minimal ya. 220 harusnya menarik. Ada potensi bangkit minimal kemana sih? Kalau melihat dari time frame weekly-nya atau mingguan, itu ada resisten yang susah sekali dia tembus sekitaran 240 244. Jadi dari 220 ke 240 244 tuh ada potensi upside minimal 10%. Apakah Bapak Ibu mau beli sekarang? Kalau beli sekarang stop loss di bawah 200 silahkan. Atau beli buy on breakout gagal bertahan di atas 220 Bapak Ibu jual lagi di bawah. Ya di bawah mana? 200 kah? Di tengah sini juga bisa. Tergantung ya. Tapi ya kembali lagi. Setiap strategi itu ada plus minusnya. Beli buy on breakout, false break, cut loss mungkin 3%, 4%. Dia rebound lagi ya udah. Itu bukan rezeki bisa jadi. Buyback lagi kalau berminat. Kalau gitu habis dong uangnya. Beli cut loss. Gimana kalau dia naik turun seperti itu? Jarang-jarang terjadi juga. Ya, kembali lagi ke masing-masing. Kalau seperti itu ya udah, mungkin satu kali trading Bapak Ibu cut loss, beli lagi buy on breakout, ternyata turun lagi cut loss lagi 2 kali, udah. Mungkin nggak di situ saat ini, udah jangan dipaksa, skip saham lain. Itu aja ya. Tapi harusnya enggak, mudah-mudahan ya. Kalau menurut saya agro minggu depan kalau dia tutup di atas 220, tutup di atas serius, nggak lagi merah hijau seperti ini. Ya, itu aja dulu untuk agro. Kita lihat minggu depan, mudah-mudahan tembus 220. Kalau mau bagus, harusnya Senin Selasa tembus 220. Kita lihat agro. BBYB juga lagi belum, tapi sekarang disupport. Kalau BBYB nggak usah pakai 200, jebol 210 buang aja. Jebol 210 buang 208. Ya, kalau mau bagus minggu depan harus tutup di atas 230. Minggu depan harus tutup di atas 230. Kalau mau bagus di minggu terakhir Januari nanti arah 250, minggu depan harus tutup di atas 230. BBYB supportnya yang harus dijaga 210. Itu aja. Lanjut, Maya. Nah, Maya support kuatnya 200, entry dekat-dekat support. Gak usah takut. Kalau pandangan saya Maya sideways. Ada peluang tembus gak 2 berapa nih? 220. Potensi tembus. Kalau nggak minggu depan, 2 minggu lagi. Tembus, siap-siap bangkit. Maya kita lihat. Kalau pandangan saya siap-siap bangkit. Ya, tunggu dia tembus 220 atau beli sekarang cicil sampai 200. Pokoknya 200 jebol tutup juga itu udah lemah. Maya. Ya, lanjut BBKP. BBKP belum dulu kalau belum di atas 58. Nggak usah dipaksa lah. Wah, ini kan risknya kecil. 50 kalau lengket ya udah biarin. Ada FCA bisa turun sampai 1. Tapi kalau Bapak Ibu yakin nggak gerak dia, kalau dia 50 aja, ya silakan. Risknya kecil, sekarang di 50 aja 6%. Nggak nyampe 6%, 5,8. Kalau tertarik silakan. Kalau saya ya psikologis pasar, kalau bandar memang saatnya kerek, harusnya lebih dari 60 kenaikan. Minimal 72, minimal 20% ditarik naik. Jadi saya lebih baik beli di atas lagi, konfirmasi dulu untuk BBK. Itu aja. Lanjut PNBS. Wah PNBS bangun ya. Tanggal 17 kemarin dia sempat bangun, terus 50 lagi small distribusi. Dan Bapak Ibu lihat itu yang belinya XL, KK, SC, SK, DH, DP, EP, OD, IF. 10 atas itu broker retail. Nah ini yang cukup menarik ya. Yang saya sering bilang broker retail ya. XL, SC, SK, DH, DP. Di postingan Stockbit itu di streamnya itu ada salah satu akun, cuman saya lupa atau akun, ada baca sekilas. Dia mempertanyakan sebesar apa sih modal yang bilang yang lainnya tuh retail. Kenapa menghina retail? Dia menganggap mungkin yang dia sebutkan tadi yang merendahkan retail itu kan mungkin dibilangnya mungkin bandar. Atau berapa sih modalnya sampai menghina. Saya nggak tahu tulisannya itu apa. Tapi ya memang kita ini retail. Kenapa saya bilang retail? Nggak mungkin kan Bapak Budi nyangkut, Bapak Andi nyangkut. Ya pasti bahasa umum retail. Kita juga retail ya.
Jadi ini broker-broker retail, kenapa sering menghina retail nyangkut? Ya sama kita, retail itu banyak tipe. Ada yang retail besar yang bisa gerakin saham. Apakah dia bisa dibilang bandar? Walaupun dananya mungkin di bawah 100 miliar. Karena ada yang bilang bandar itu dananya di atas 100 miliar. Di bawah 100 miliar itu retail. Retail besar, retail kecil. Ya dipukul rata retail. Tapi ya ada bandar-bandar kecil, retail-retail yang dananya agak besar walaupun di bawah 100 miliar yang bisa gerakin saham. Ya saham-saham yang likuiditas tipis. Ya tahu sendiri lah. Biasa dulu terus banyak. Sekarang tuh mungkin masih bertahan di Instagram tuh ya Kobe ya. Nah, itu kan mungkin dia gerakin saham itu modal-modal 2-3 miliar, 10 miliar paling maksimal mungkin. Ya, kalau likuiditas kecil itu bahkan kadang ratusan juta bisa info besok-besok sahamnya naik karena ada yang FOMO. Nah, dia bisa jualan. Itu bisa dikatakan bandar gak? Kalau tadi harus bandar itu di atas 100 miliar, retail di bawah 100 miliar itu namanya retail. Gak bisa kita bilang bandar kan, walau dananya modalnya cuman mungkin 2-3 miliar untuk gerakin saham bisa kan. Walaupun memang di saham itu tuh ada bandar yang lebih besar. Tapi kalau dia bisa gerakin saham itu tanpa digugat atau diganggu sama bandar besarnya, yang bisa kan. Yang nyatanya juga hari itu bergerak saham yang dia buat ya. Dia bisa jualan, dia bisa gerakin. Ya seperti itu ya. Jadi kalau ditanya nggak usah dibawa perasaan dalam market nih. Ya semua retail lah. Ada retail besar, retail kecil aja. Semua retail, dan ada retail yang pintar, ada yang retail yang yang nyangkut. Nggak bisa dihindar itu. Ya udah ya, nggak usah terlalu diperdebatkan masalah retail dan bandar dan berapa sih modalnya. Nah itu yang mudah-mudahan jelas. Jadi nggak usah dibawa perasaan. Ya memang kita menyebutnya itu retail nyangkut, ya udah. Bukan kalau dia tahu Bapak Budi nyangkut ya mungkin dia sebut ya ini Bapak Budi nyangkut. Ya secara umum ya kita bilang retail nyangkut. Ya udah, itu memang bahasanya. Bukan menghina, bukan merendahkan. Ya memang itu bahasanya. Retail, investor institusi, ya beda, sama. Perlu merasa direndahkan ya soal nominal segala macam. Kecuali dia bilang berapa sih modal? Kalau cuma 10-20 juta, saya ini modalnya puluhan M. Nah, bisa merasa direndahkan. Kalau cuman bahasa retail sih biasa aja ya. Itu aja dulu sekilas ya. Walaupun beda dari analisa, cuman ya itulah komen ya tentang retail. Ya retail itu biasa lah ya. Nggak usah merasa direndahkan. Sama semua retail kok. Jadi Bapak Ibu big fan ya. Seperti itu. Ya, PNBS kalau menurut saya tunggu di atas 5556. Contohnya CPRO ya. Nih, sekalian saya lihat CPRO. Saham CPRO pas dia tembus 55 langsung digaskan. Ini memang sekali sempat gagal Maret 2024, tembus 556 pulse. Ya mungkin cut loss. Kalau retail yang paham, retail scalping ya dia cut. Kalau buy on breaker dia cut. Nah, ini kemungkinan. Nah, ini kemarin mungkin rame. Saya nggak perhatikan soalnya. Tapi ada ditanya oleh teman-teman di grup, CPRO gimana? Tapi CPRO-nya udah di atas. Baru tanya. Nah, kalau CPRO-nya waktu di 5554 nih, saya lihat bid offer-nya kalau bagus ya bisa entry. Tapi kalau sudah tanya dia sudah di 60, saya bilang skip dulu Pak. Kita ketinggalan momentum. Ini contohnya. Pokoknya Bapak Ibu ingat aja saham 50 itu 5556 tuh level psikologis. Antara benar serius naik atau enggak. Nih, kalau Bapak Ibu buy on breakout 5556 dibawa sampai 65. Berapa persen tuh? 15% ya? Hampir 16% tuh. Ya coba hitung ya. 56 aja lah kita pakai. Ya ini sekilas membahas juga tuh. 14% lumayan ya. Nggak usah tinggi-tinggi lah dikasih. Kalau scalping pendek dikasih 7% dari 55 ke 60 itu udah bagus. Apalagi ke atas. Tinggal melihat buying powernya. Gimana cara melihat buying powernya? Itu kalau mau belajar Bapak Ibu bisa belajar di kelas scalping besok tanggal 19 Juni. Kalau mau daftar bisa link 3 di deskripsi. Nanti saya infokan via WhatsApp. Ya bagaimana melihat momentum. Nggak selalu ngejar atas. Apakah boleh harga itu ngejar atas? Bisa-bisa aja. Cuman waktu itu saya lihat CPRO udah nggak, kurang menarik. Waktu di harga-harga atas 60 tuh kurang menarik. Saya lihat bid offernya. Jangan dulu, skip aja dulu. Kehilangan momentum. Biasanya nih kan karakter CPRO nih dia naik habis itu kempes. Nah itu jadi saya mending skip aja, beli saat momentum. Kecuali kemarin ada saya infokan, ditanya-tanya juga tuh. Ya CBDK gimana? CBDK di gimana? Belum dulu.
Waktu CBDK tuh dia bawah 10.200 harganya kalau nggak salah ya. Oh iya, di bawah 10.200 ditanya, saya lihat waduh, momentumnya salah kalau mau beli, takutnya tiba-tiba diguyur. Tapi mendekati jam penutupan di 1 jam terakhir, jam 3 tuh saya lihat wah ini sepertinya mau arah nih melihat kondisi bid offer. Makanya saya screenshot, lihatkan bid offer itu. Nah, saya akan beli. Nah, waktu itu dia belum di 10.200 saya sudah sebut saya akan beli. Target saya arah jual besok 5% 6% naik saya jual. Atau melihat kondisi besok kalau masih buying power bagus ya saya hold. Itu dan benar arah ya, tapi sayangnya arahnya ditarik naik di penutupan. Nah, ini agak rawan juga besok tiba-tiba waduh, bisa berabe kan. Nah, seperti itu ya. Seperti itu juga untuk tadi PNBS. PNBS tunggu aja. PNBS ya, BBKP ke PNBS. PNBS tunggu aja di 556. Kalau BBKP itu di 58, tunggu aja. Nih, neckline-nya ini. Kalau Bapak Ibu mau nunggu 5556 juga sebenarnya bisa. Sama aja. Kalau BBKP tunggu aja di 5556. Boleh. Ya, itu PNBS tadi udah ya, tunggu di 5556, tunggu atas. Nah, ini contohnya. Dia sempat naik kan, 5556 dibawa sampai 76, tapi kemudian dibantai turun. Nah, itu. Kalau scalping sih kenyang. Kalau trading pendek kenyang. Tapi kalau yang berharap ke 100, waduh, balik lagi kan. Kita tuh harus punya trading, punya trailing stop. Kalau sudah 10% profit, Bapak Ibu tuh pasang trailing stop. Misalnya 10%, sisakan 5%, udahlah. Kalau dia ke harga profit 5% ya udah Bapak Ibu ke TP atau terrealisasi. Tapi kan bisa aja setelah itu naik lagi. Kalau Bapak Ibu mau sempurna, mau jual di harga tertinggi, itu pasti dimakan market. Kita fokus saja ke pertumbuhan portfolio Bapak Ibu. Ya, nggak usah selalu berharap holy grail, jual tertinggi, jual setelah jual tuh harus turun sahamnya, nggak boleh naik biar nggak ada penyesalan, kan seperti itu. Atau habis cut loss nggak boleh naik, sahamnya harus turun terus biar ada untung saya cut loss. Kalau di atas untung saya jual, kalau nggak hilang. Nah itu ya, seperti itu dihilangkan, nggak usah pakai perasaan. Bapak Ibu fokus ke pertumbuhan portfolio. Itu aja ya untuk PNBS, terlalu panjang lebar, kita lanjut. PNLF harus rebound minggu depan. Pokoknya hati-hati kalau dia jebol 414, dah gagal. Sangat jauh turunannya itu bisa 380. Saya akan out. Saya punya harga PNLF 420, saya jual di 412. Jadi sekitar 3% aja, 2,5% udah saya cut loss. Kalau gagal saya cut loss. Minggu depan harus jalan. Kalau dilihat dari bandar detektor Stockbit itu distribusi. Nah, bagi Bapak Ibu mau join secara gratis, sebelum Bapak Ibu mungkin mau belajar scalping, wah saya mau tes dulu nih. Lihat bagaimana pilihan saham-sahamnya. Bapak Ibu bisa join secara gratis. Yang penting ada saldo 10 juta dan ada transaksi setiap bulan. Minimal saldo 10 juta tadi. Masukkan kode di Stockbit ya. Ini khusus pengguna Stockbit. Masukkan kode R-nya besar R41778 di external community. Di mana external community menunya? Di menu profile, scroll ke bawah ada tulisan external community, masukkan R-nya besar R1778. Nah, Bapak Ibu coba di situ per 3 bulan gratis. Bapak Ibu akan dapat info. Yang penting ada transaksi setiap bulan. Ya, kalau Bapak Ibu cocok bisa langsung join di kelas scalping. Kalaupun gak cocok ya udah Bapak Ibu ya bisa keluar. Ya, karena itu nggak selamanya. Bapak Ibu per 3 bulan boleh join. Kalau mau join lagi lanjut, tinggal join lanjut lagi bisa. Ya, tergantung Bapak Ibu. Itu free. Kalau Bapak Ibu masih nyaman dengan sekuritas lain, Bapak Ibu bisa join juga per 3 bulan ya di grup swing trader. Kalau cocok bisa lanjut, kalau enggak ya silakan ya. Tapi yang pastinya pilihan saham-saham saya itu yang selalu likuiditasnya bagus ya. Walaupun sedikit ada mungkin saham second liner, third liner, tapi sudah ada perhitungannya, nggak terlalu dalam juga cut loss. Kalau disiplin sih selalu aman. Ya, itu aja. Jadi PNLF mudah-mudahan minggu depan rebound. Harus rebound kalau mau bagus. Ini potensi besar 4 minggu terakhir ini atau 5 minggu terakhir ini adalah swing low. Kalau ini swing low atau pola nanti cup and handle dia tembus 480, waduh, perubahan praksi harga itu sangat mungkin ke 500 lebih.
Bahkan view-nya lebih panjang nih. Kita nggak tahu ada sentimen apa. Pokoknya resisten 490 tembus. Ya, jauh arahnya bisa sampai 700-an. Kita lihat. Bagus nih. Mudah-mudahan ya nggak jebol. Tapi saya out dulu aja kalau di jebol 412. Nggak, saya nunggu lama-lama. Mendingan saya putar ruangnya. Itu ya, harus rebound PNLF. Lanjut. PNBN. PNBN juga bagus. Big akumulasi. Tembus. 1900 tembus minggu depan. Target 2000 minggu depan. Mudah-mudahan sampai. Disclaimer, analisa kembali. Supportnya Bapak Ibu pakai berapa nih? 1770 aja. Nggak usah pakai 1750. 1770 jebol jual. Disclaimer, analisa kembali. PNBN. Lanjut, Penin. Penin juga bagus. Cuman jauh dari support ya. Supportnya 980. Masih dekat lah. 5% apa 6%? 6% udahlah. Rewardnya 8%. Masih bisa kalau Bapak Ibu tertarik. Ya, Penin. Lanjut. Cepin. Cepin bagus juga. Yang penting gak jebol 300. Kuncinya 300. Support risknya sekitar 5% aja. Ya, 5-6%. Targetnya kemana? Targetnya langsung tarik aja 350, 360. Tutup aja dulu. Kita pakai target resisten 350, 360. Nah, itu. Ya, untuk Cepin. Lanjut. BNII. BNII likuiditasnya tipis masih ya. MACD bagus. Sudah golden cross. Volume mulai meningkat nih. Dan dia membentuk high low. Yang penting gak jebol 200. BNI masih bisa nggak beli? Ya, kalau Bapak Ibu tertarik, risknya kecil, 4-5% aja cut lossnya. Reward berapa minimal? Minimal 7%. 7-8. Ya. Minimalnya EMA 200-nya di arah 226. Sekarang 206, jebol 200, pertimbangkan kalau mau pakai stop loss. Kalau mau bagus harusnya minggu depan di atas 210 pergerakan BNI. Saham terakhir INPC. Nah, ini juga saham perkiraan saya menarik tuh, ternyata diiris pelan-pelan distribusi ya. Jadi saat ini gimana? Ini di level psikologisnya harus rebound. Kalau jebol 250 udahlah. Gua anggap gagal. Ya. Jadi minggu depan Senin harus rebound. Coba lihat time frame weekly-nya. Nah, weekly-nya memang koreksi volume kecil ya. Cuman kalau sampai di bawah ke 200 lagi kan terlalu dalam. Exit aja lah bagi Bapak Ibu yang baru beli harga 256, jebol 250, buang aja dulu. Mungkin berapa tuh? 4%, 5% buang aja dulu daripada dibawa ke 200. Kalau mau bagus langsung rebound. Itu aja dulu untuk NPC. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya, dibuatkan trading plan-nya berserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.